Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurin din wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kalimat permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan di dalam ilmu kita, di dalam hari-hari kita dan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita pun juga membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman. Nikmat yang mungkin sebagian orang meremehkan, tapi hari penyesalan itu akan hadir, hadirin. Hari penyesalan itu akan tiba jika kita tidak punya waktu untuk belajar. Kalau kita tidak punya waktu untuk mendengar, kalau kita tidak punya waktu untuk merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah, bukankah penyesalan atau salah satu penyesalan ahli neraka yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Mulk ayat 10, Allah sebutkan penyesalan mereka secara jelas, secara gamblang. Mereka mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, kalau saja waktu di dunia kami mendengar, kami mau mendengar ayat-ayat Allah, mendengar seruan Nabiullah. Kalau saja kami waktu di dunia mau mendengar dan mau berpikir, memikirkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Subhanallah. Kalau saja waktu di dunia kami punya waktu, kami mau luangkan waktu untuk mendengar, nggak sibuk dengan dunia, nggak sibuk dengan gadget, nggak sibuk dengan sosmed, nggak sibuk dengan hobi. Hadirin, kita tidak mengharamkan hal-hal yang mubah, tapi kalau sampai kita nggak sempat belajar, kalau sampai kita tidak punya waktu untuk mendengar dan berpikir tentang ayat-ayat Allah, maka itu tanda kita sudah overdosis atau offside. Nyesalnya bukan sekarang. Sekarang mungkin bisa ketawa, bisa seru-seruan, kita bisa berdalih semua baik-baik aja kok mah, gitu loh. Kalau kita seorang anak, kalau kita seorang suami, kita katakan hidup kita bahagia kok beb, gitu loh, nggak ada yang salah. Iya, hari ini. Dan itu pun juga perasaan kita. Itu sama kayak orang punya banyak penyakit di dalam tubuhnya, tapi nggak general check up dan simptomnya belum keluar. Orang punya penyakit kanker misalnya stadium 1, stadium 2, simptom belum keluar dan dipikir fine-fine aja. Iya, Anda merasa fine karena Anda belum general check up, Anda belum di MRI. Begitu MRI, shock dengar hasilnya. Hadirin Allah muliakan, mereka menyesal dan mereka katakan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja kami waktu di dunia itu mendengar dan berpikir, merenung, memikirkan ayat-ayat Allah, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini jelas
testimoni langsung dari penghuni neraka nanti. Lalu ayat berikutnya, ayat ke-11, fa'tarafu bidzambihim fasuqqa li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Tapi nggak ada artinya mereka dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, luangkanlah waktu untuk belajar, luangkan waktu untuk mengkaji. Ini untuk kebutuhan kita kok. Atau kita akan menyesal nanti. Kita akan menyesal. Dan camkan surat Al-Mulk ayat 10 dan 11 ini baik-baik. Penyesalan bukan sekarang. Penyesalan nanti. Dan hari itu akan datang jika kita tidak memanfaatkan waktu baik-baik. Dan jangan beralasan sibuk. Nabi SAW lebih sibuk dari kita. Abu Bakar As-Siddiq lebih sibuk dari kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lebih sibuk dari kita. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu lebih sibuk dari kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu lebih sibuk dari kita. Dan mereka bisa belajar. Oleh karena itu, luangkan waktu, karena kita akan menyesal nanti. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kita masih berada di penghujung bab ketakwaan sebelum beralih ke bab berikutnya, bab tawakal dan yakin. Sebagaimana biasa kita membuat rangkuman atau menambahkan apa yang perlu kita tambahkan. Karena Al-Imam Nawawi tidak menyampaikan seluruh dalil dalam setiap bab. Beliau pilihkan untuk kita. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ternyata letak inti ketakwaan itu di hati. Dan Imam Nawawi menyatakan tidak mungkin bisa melahirkan atau tidak mungkin bisa menghasilkan ketakwaan jika kita hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Karena ketakwaan lahir dari hati yang isinya adalah apa isinya? Azamatillah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Isinya itu khasyatillah, rasa takut kepada Allah. Isinya itu muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah. Dan amalan-amalan hati yang lain. Kalau itu ada dalam hati kita, maka takwa pun lahir. Dan takwa pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan diri kita. Jadi itu yang harus kita camkan. Dan fokus kita prioritaskan masalah hati tanpa meremehkan amalan-amalan zahir. Itu clear. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau hati baik maka seluruh anggota tubuh akan baik. Dan kalau hati rusak seluruh anggota jasad akan rusak. Ini bukan meremehkan amalan-amalan zahir. Justru inilah cara memperkuat amalan-amalan zahir dengan benar. Karena bukankah sejarah mencatat banyak pihak yang terlihat, lagi-lagi terlihat soleh, terlihat rajin sholat atau puasa, ternyata munafik. Karena itulah hakikat kemunafikan. Casingnya beriman, casingnya rajin ibadah, tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya bersih, hatinya penuh dengan pengagungan, maka dia tidak mungkin menghasilkan aktivitas yang buruk. Nggak mungkin. Mustahil. Maka fokus ke sana, dan fokus ke sana. Dan kita sudah jelaskan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan seluruh manusia setelah para nabi dan rasul. Bukan karena puasa, bukan karena sholat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada dua ibadah yang luar biasa itu, tapi
Al-Imam Bakar Al-Muzani menyatakan walakin syai'un waqara fi qalbi, tapi sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam hatinya, hati beliau. Dan yang menancap dengan kokoh adalah hubbullah, cinta karena cinta kepada Allah, dan an-nasihat lil ummah, dan punya semangat dan spirit dan hati yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya, memberikan yang terbaik untuk umat, memberikan yang terbaik untuk manusia, memberikan yang terbaik untuk sahabat atau teman atau keluarga. Jadi berpikirnya apa yang bisa hal terbaik apa yang saya bisa berikan kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada si D, dan itu terbukti. Abu Bakar lah radhiyallahu ta'ala yang memberikan seluruh hartanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh hartanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sosok yang selalu menginginkan yang terbaik. Jadi bukan yang baik aja, kalau baik ya cukup zakat udah, kalau mau jadi orang baik zakat udah jadi orang baik 2,5%, 2,5%, terus kita keep 97,5% lainnya, 2,5% selesai. Kalau hanya ingin jadi orang baik, sama infak sedekah ya sedikit-sedikit, ini 100% dikasih. Makanya hati yang seperti ini yang melejitkan beliau. Kenapa kita kayaknya udah rajin ibadah tapi kok nggak tingkat-tingkat ya? Coba evaluasi hati kita, sejauh mana kita takut kepada Allah. Itu kan juga rahasia dari Umar bin Abdul Aziz menurut testimoni istri beliau sendiri, Fatimah binti Abdul Malik. Suamiku saya tahu bukan orang yang paling banyak sholatnya, bukan orang paling banyak puasanya. Ya, Umar bin Abdul Aziz adalah ahli ibadah, tapi menjadi nomor satu dalam segi kuantitas tidak. Tapi saya nggak pernah ngelihat ada sosok yang lebih takut kepada Allah dibanding Umar, dibanding suami saya. Itu kan testimoni dari Fatimah binti atau bintu Abdul Malik, bintu Abdul Malik. Oleh karena itu, zaman sekarang ini yang perlu kita tanamkan terus. Kalau ingin meraih ketakwaan, mulailah dengan hati kita. Bersihkan dari kesyirikan, bersihkan dari keraguan terhadap Allah, kemampuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Masukkan iman ke dalam hati kita. Masukkan tauhid kepada hati kita, di dalam hati kita. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi kalau kita berhasil meraih ketakwaan, perlu kita camkan bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan, banyak sekali keuntungan. Ini bukan tentang dapat gelar terus selesai, enggak. Bukan tentang itu. Tapi ini tentang segala keuntungan, fasilitas yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan itulah manusia. Sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, manusia itu jamaah hanya tertarik melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, membuat sebuah langkah, membuat sebuah movement, jika dia merasa atau meyakini bahwa hal itu menguntungkan dirinya. Jika hal tersebut, ketika dia merasa atau meyakini sesuatu itu memberikan dampak positif kepada dia, walaupun ternyata sebagian hal keliru, dia salah paham, dan banyak kasus itu kan. Tapi itulah manusia. Kalau dia merasa ini nggak menguntungkan, dia nggak ngerjain.
Dia hanya mau mengerjakan, kata para ulama ini dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab dalam salah satu rasailnya rahimahullah, manusia tuh begitu. Baru mau semangat kalau ini dia merasa ini menguntungkan nih gitu loh. Walaupun sebagian baru sifatnya asumsi. Iya kan? Atau ternyata keburukannya lebih banyak daripada keuntungannya. Coba tanya teman-teman kita yang menghisap ganja misalnya, atau putau, atau atau misalnya qadarullah masyafa'al, dulu kita termasuk orang yang seperti itu. Kenapa kita lakukan itu? Karena pada saat orang itu menghisap, dia merasa ini menguntungkan dia. Kok bisa? Ya bisa aja. Dia bisa keluar dari masalahnya. Ada yang menghisap karena agar diterima di komunitas, agar nggak dicupu-cupuin sama teman-teman mainnya, nggak dianggap anak mami, nggak dianggap anak rumahan atau anak culun. Udah lama nggak dengar kata culun, itu mustalah era 90-an. Atau yang lain, atau dia punya masalah, keluarga orang tuanya ribut, dia cari pelarian, walaupun ternyata akhirnya mereka salah, tapi poin ini ternyata terbukti orang tuh melakukan sesuatu hanya jika dia merasa atau meyakini ini baik buat dia, ini menguntungkan buat dia, menguntungkan buat dia, bahkan rela mengorbankan apapun untuk itu. Itu kan drugs, mereka korbankan masa depannya, mereka korbankan sekolahnya dan seterusnya. Jadi kalau ingin mengajak orang untuk semangat melakukan sesuatu hal, setelah taufik dari Allah, tekankan apa keuntungan untuk dia. Itu ngebantu banget. Bahwa ini nggak sia-sia loh. Orang kalau rugi nggak mau deh, nggak mau. Saya bilang ke jamaah-jamaah, kita kajian sampai di sini aja. Saya ingin menawarkan sesuatu. Saya punya bisnis nih. Saya udah research, saya sudah ngecek sana sini, saya udah perhitungkan siapa yang mau bergabung, mau chip in ke sini, minimal satu orang 50 juta. Saya udah hitung-hitung, insya Allah setiap bulan ruginya 20 juta. Siapa yang mau ikut sama saya? Nah. Lalu saya mulai baper, tolong hargai saya sebagai guru Anda dalam Riyadhus Shalihin. Ayo semua ikut, semua ikut. Ada yang mau ikut? Ya nggak ada yang mau ikut. Oh, ruginya 20 juta. Nggak ada yang mau rugi. Semua ingin untung. Lalu apa keuntungan jadi orang bertakwa? Hadirin Allah muliakan. Sebagian keuntungannya sudah dijelaskan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mulai dari beliau katakan, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beliau bawakan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu sudah kita bahas panjang lebar. Solusi. Dan kita ingatkan kepada semua kita bahwa ketika Allah mengatakan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga, jangan pernah berpikir rizki itu hanya materi. Enggak. Ada banyak hal lebih mahal dan berharga daripada rizki yang bernama materi. Makanya ketika Allah menjelaskan rizki terbaik, apa yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 11, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah kasih rizki yang sangat baik. Dan apa rizki tersebut? Surga. Ayat itu berbicara tentang surga. Jadi amal soleh itu rizki, akhlak yang mulia itu rizki, mental yang positif, yang besar itu rizki dari Allah. Jadi yang berpikir, aduh saya udah babak belur bertakwa, mana nih duitnya? Oh, belum tentu Allah kasih uang. Bisa jadi dari masalah Anda, Allah kasih rizki berupa mental.
Kalau Anda nggak kena masalah-masalah kayak gini, Anda akan punya mental yang lemah, mental yang kerdil, yang gampang putus asa, gampang menyerah dan seterusnya. Tapi begitu Allah kasih ujian A, ujian B, ujian C, dalam perjalanan Anda menjalankan perintah dan menjauhi larangan, hadirin, menjauhi larangan itu kan artinya hidup tuh terbatasi. Yang dulu bisa bebas suka-suka segala macam, sekarang oh jangan, ke kanan perboden, kiri lampu merah. Akhirnya terkesan kita terjepit, lalu terkesan kita punya banyak masalah tambahan yang nggak pernah kita alami sebelum kita berusaha bertakwa, karena dulu semuanya kita anggap halalan thayyibah aja, semuanya boleh diambil sana ambil sini. Tapi sekarang ada rambu, ada mengatakan nggak boleh dan seterusnya. Lalu uang itu tidak muncul-muncul, salary yang kita dambakan tidak hadir-hadir. Manusia tuh lupa ada banyak hal lebih berharga daripada itu, dan itu tetap namanya rizki. Rizki berupa sholat tahajud, sujud sama Allah di sepertiga malam terakhir. Kalau kita dilimpahkan, mungkin kita nggak sujud dengan sekhusyuk yang hari-hari ini kita lakukan. Apa itu tadi? Itu ngebentuk semangat juang kita, mental kita. Kalau semua dimudahkan, kita akan jadi manja. Semua orang-orang yang bermental juara itu nggak ada yang hidupnya nyaman dan berada di zona aman, lalu semua dikasih, nggak ada. Dan rizki terbesar adalah hidayah, dikasih hidayah untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, lalu di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Itu rizki, dan itu jalannya orang-orang yang bertakwa. Lalu kita juga Imam Nawawi menjelaskan kepada kita akan mendapatkan al-furqan, kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, al-haq dan yang batil, baik berupa ilmu, pemahaman, dan firasat. Karena orang-orang yang bertakwa akan belajar, akan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa akan Allah berikan pemahaman ekstra. Semakin kita bertakwa, pemahaman kita semakin ditajamkan oleh Allah. Itu wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian. Lalu jangan lupa firasat, yaj'al lakum furqana, dalam surat Al-Anfal ayat 29 yang dibawakan Imam Nawawi. Kata Allah, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian furqan, pembeda antara hak dan batil. Salah satunya mana? Firasat. Firasat diperkuat, dipertajam. Dan firasat itu penting di dalam kehidupan. Firasat itu penting di dalam kehidupan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diberikan firasat yang luar biasa. Dan kita sudah jelaskan contoh-contohnya. Dan hadirin Allah muliakan, dan tidak berhenti sampai di sini lagi. Kita tambahkan, para ulama kita mengatakan, barang siapa yang bertakwa, dia akan mendapatkan dada yang lapang, ketenangan hidup, ketenangan. Ketenangan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan al-birru wa taqwa yabsutun nafsa wa yashrahu sadra, atau yabsutun nafsa wa yashrahu sadra. Kebaikan dan ketakwaan itu akan melapangkan jiwa dan akan membuat dada itu lapang. Jadi meluaskan jiwa dan membuat dada itu lapang. Oleh karena itu kata para ulama, yajidul insan fi nafsi tisa'an wa basta amma kana alaihi qabla dhalik. Orang yang berusaha bertakwa, lalu dia mengevaluasi dirinya, dia akan melihat dadanya jauh lebih lapang, hatinya lebih legowo, lebih tenang daripada sebelum dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Coba kita evaluasi. Dan kalau ternyata ini berarti ada yang salah dengan kita.
Karena itu sudah rumusannya demikian, polanya demikian. Begitu kita bertakwa, hati kita lebih tenang. Jadi benar banyak masalah, tapi hati beda. Banyak orang berusaha hijrah dan bertakwa lalu bingung. Kok kayaknya masalah tambah banyak, Ustaz? Ya memang masalah tambah banyak. Kok bingung? Lah emang ini gudangnya masalah. Maksudnya kan Nabi SAW bersabda, asyadun nasi balaan al anbiya. Orang yang paling berat masalahnya dan ujiannya itu para nabi. Tsumma sholihin, lalu orang-orang soleh. Lalu orang-orang soleh. Dalam hadis yang lain, atau dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Orang tuh diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya kadarnya bagus, tinggi, ya ujiannya semakin berat. Gitu. Ujiannya semakin berat. Jadi memang begitu. Memang semakin berat. Itu kayak orang ke Arab bulan Juli terus bingung kok panas ya. Ya memang panas bulan Juli, itu summer. Atau orang ke Australia bulan Juli lalu kedinginan. Ya memang musim dingin di Australia bulan Juli. Jadi nggak usah bingung. Emang Anda berada di jalan yang tepat kalau memang tujuannya ke sana. Aduh, aku bingung nih Pak Ustadz. Aku tuh ngaji mau berubah biar nggak ada masalah. Kok jadi banyak masalah begini? Ya memang ini tempatnya masalah. Nabi SAW mengatakan asyadun nasi balan al anbiya. Yang paling berat masalahnya itu para nabi. Makanya kita lihat sejarah Nabi nih, nggak usah ribet-ribet. Nabi SAW menghadapi masalah-masalah. Kira-kira masalah beliau lebih berat mana? Sebelum jadi Nabi dan Rasul atau setelah jadi Nabi dan Rasul? Gitu aja. Jadi nggak usah pakai teori-teori yang ribet-ribet. Lihat aja Nabi kita SAW. Masalah beliau setelah jadi Nabi dan Rasul jauh lebih pelik. Dulu beliau menjadi media darling kan kalau bahasa kita sekarang. Semua senang sama Nabi SAW. Semua senang. Peletakan Hajar Aswad semua ridho sama Nabi kita SAW. Tapi begitu menyatakan dirinya sebagai utusan Allah, lalu mengajak manusia kepada tauhid dan tidak atau mengingkari kesyirikan, lalu mengajak manusia ke jalan Allah, mulai semua terjadi. Mulai dikatakan orang gila, mulai dikatakan dukun dan segala macam. Diancam, diboikot 3 tahun kurang lebih. Tapi hadirin yang Allah muliakan, Allah kan gak zolim. Walaupun masalah tambah berat, ketenangannya beda kata para ulama. Beda. Hati lapangnya tuh beda. Kenyamannya beda. Terus belum lagi Allah akan kasih solusi. Bedanya dulu sama sekarang, kalau sekarang seberat apapun Allah kasih solusi. Karena kita berusaha bertakwa. Ingat salat at-talaq ayat 2 dan 3. Kalau dulu nggak ada jaminan. Dan bahkan dibuat ruwet. Dan sekali lagi sudah kita bahas, inti masalah itu bukan berat atau ringannya, bukan besar atau kecilnya, bukan banyak atau sedikitnya. Sedikit pun kalau nggak ada solusinya, kita stres. Sedikit nih, tapi nggak ada solusi. Tapi sebanyak apapun, tapi ada pertolongan, ada solusi. Enak kita ngadepin. Dan hati lapang. Hati lapang. Hati itu nyaman. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 125. Al-An'am ayat 125. "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Yang artinya faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki untuk memberikan hidayah untuk kepada ketakwaan dan seterusnya, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Allah akan lapangkan dadanya ketika dia bertakwa kepada Allah. Karena memeluk Islam yang hakiki, yang total, itulah ketakwaan. Jadi ketika dia memeluk Islam, hatinya lapang. Padahal kita tahu bahwa semakin tinggi kualitas agama seseorang,
Masalahnya semakin berat, masalahnya semakin banyak, tapi Allah janji, yashrah sadarahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan buat dia plong, nyaman. Dan sebaliknya barang siapa yang dikenai oleh kesesatan, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Allahu Akbar, mendaki langit. Hadirin, ini ayat diberikan kepada Nabi kita SAW di tempatnya. Kita tahu turunnya ayat itu kalau nggak Mekah, Madinah, sekitar sebegitulah. Nggak ada Everest, nggak ada dataran tinggi yang luar biasa. Tapi lihat analogi yang Allah berikan, yang semakin mengklirkan ini bukan dari Nabi SAW. Ia naik mendaki langit, dan kita tahu bahwa semakin tinggi semakin sulit kita bernafas, oksigen semakin sedikit. Dan itu disampaikan di Jazirah Arab. Kalau disampaikan di puncak Everest mungkin, oh iya benar, pendaki gunung. Tapi ini bukan. Dan poinnya di sini adalah, lihat bagaimana Allah katakan, orang yang jauh dari ketakwaan, anggap saja masalahnya sedikit, Allah buat sesak, Allah buat sempit, nyesek luar biasa. Itu kalau udah nyesek berarti kita jauh dari ketakwaan, gitu aja. Kalau kita nyesek, berarti pada saat itu kita jauh dari ketakwaan. Karena itu firman Allah. Doyiqan haraja, sesak. Tapi orang yang bertakwa enggak. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling banyak masalahnya, paling berat masalahnya, tapi di waktu yang sama orang yang paling lapang dadanya, yang paling nyaman, yang paling tenang. Dan itu yang harus kita cari dalam hidup, apalagi kondisi pandemi, atau misalnya la qadarullah hasil swab kita positif. Ini kalau nggak dihadapi dengan ketakwaan, aduh jungkir balik jamaah sekalian. Tapi orang-orang bertakwa, walaupun hasil swabnya positif, tenang, dadanya lapang. Qadarullah ma syafa'al, ia mengatakan. Ini sudah ditakdirkan Allah, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Terus tugas saya adalah bertakwa ketika saya positif, sebagaimana hari-hari sebelumnya saya ditugaskan bertakwa dalam menyikapi swab negatif, gitu aja. Saya harus bertakwa ketika negatif, dan saya harus bertakwa ketika positif. Itulah inti dari kehidupan. Itulah inti dari kehidupan. Jadi hadirin sekalian, ini luar biasa. Seberat apapun Allah kasih kelapangan, dan itu pasti, itu rumusnya, gak mungkin miss. Itu pola demikian, patternnya. Anda bertakwa, Anda tenang. Anda bertakwa, Anda lapang dada. Anda bertakwa, hati Anda nyaman. Dan begitu takwa Anda berkurang, mulai deh nyesek, bingung, panikan, paranoid, dan seterusnya. Perbaiki ketakwaan. Evaluasi apa maksiat yang saya lakukan, lalu apa perintah yang belum saya kerjakan. Itu aja udah. Allah akan memberikan taufiknya kepada kita. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat ya, sebelumnya Allah, kita jelaskan orang bertakwa Allah akan kasih solusi, Allah akan kasih rizki. Tapi terkadang solusi puncaknya kita harus nunggu, gitu loh. Gitu kan, kita harus nunggu, kita harus sabar. Lihat seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika difitnah, harus nunggu wahyu turun dalam surat An-Nur, atau Ka'ab bin Malik ketika bertaubat, harus nunggu 50 hari misalnya. Nah, hadirin Allah muliakan, disitulah kita butuh pertolongan Allah yang bernama kelapangan dada, hati yang bersih, dada yang lapang, jiwa yang tenang, sehingga masa penantian tuh enak, gitu. Masa penantian itu enak. Lihat Nabi SAW ketika menunggu di gua Thaur, Nabi SAW menunggu 3 hari di sana. Bayangin, beliau dicari hidup atau mati.
beliau dicari hidup atau mati, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam harus bersembunyi di gua yang jauh dari fasilitas. Kita aja nginap 3 hari dalam di President Suite hotel bintang 5 di Jakarta misalnya, tapi dalam kondisi kita dicari gitu loh. Ada pihak yang nyari kita, itu pihak itu men-sweeping seluruh Jakarta nyari kita, dan kalau ketangkap mungkin kita dibunuh. Kira-kira Presiden Suite itu tenang apa enggak? Semuanya ada di sana, full makanan, full board 3 kali sehari, mungkin ada brunchnya, ada jacuzzinya, pokoknya semua komplit udah. Presiden Suite. Ini Nabi SAW di gua Thawr, gak ada jacuzzi, gak ada full board, gak ada segala macam, gak ada ruang tamu. Dan pada saat itu Abu Bakar sudah deg-degan, bukan mengkhawatirkan dirinya tapi mengkhawatirkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah ayat 40? Allah menceritakan tentang kejadian itu. Idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Itu Nabi SAW bisa menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi katakan la tahzan, wahai Abu Bakar, tenang, jangan sedih, la tahzan, jangan takut mereka menangkap kita, la tahzan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Oh ya, subhanallah. Dan pada saat itu kan tim sweeping udah naik ke atas, dan kalau mereka menengokkan kepala mereka akan bertemu dengan atau memergoki dan mendapatkan Nabi SAW dan para sahabat dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi Allah nggak kasih itu. Dan poinnya juga, beliau tenang. Gimana bisa tenang kayak gitu? Yang nyari kita udah ada di atas. Dan sekali rubah posisi mata mereka ketemu kita, itu masih bisa tetap tenang di sana. Atau ayat 40. Lalu apa kata fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah turunkan ketenangan. Allah turunkan ketenangan kepada Rasul SAW, kepada Abu Bakar. Dan masih ingat teori ketenangan kemarin? Surat Al-Fatah. Kapan tenang? Kapan Allah turunkan ketenangan? Udah kok lupa. Saking tenangnya nih jadi lupa. Ketika Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita, itu kan dalam surat Al-Fatah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah akan turunkan ketika Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ketemu nggak ayatnya? Surat apa? Surat Fatah. Ayat berapa? Loh, lupa lagi. Ayat berapa? (18). Itu udah ketenangan tuh hati, dan hati takwa udah. Fa'alima ma fi qulubihim fanzala sakinata alaihim. Itu korelasi yang jelas dalam surat At-Taubah 40 tadi. Allah kasih ketenangan itu karena ketakwaan, bukan karena fasilitas, bukan karena check in di mana. Apa enaknya check in di Gua Thawr tuh nggak ada enak-enaknya. Kalau nggak percaya coba deh, kalau ke Mekah nggak usah di Zamzam, nggak usah di Hilton segala macam, di mana? Gua Thawr gitu loh. Itu kalau nggak bisa tidur. Tapi Nabi 3 hari di sana. Ini menunjukkan bahwa ketenangan itu bukan berkaitan dengan tempat, bukan berkaitan dengan fasilitas, bukan berkaitan dengan mobil, bukan berkaitan dengan kendaraan, bukan berkaitan dengan alat transportasi, bukan berkaitan dengan business class atau first class, bukan berkaitan dengan mobil premium, bukan. Ini jamaah sekalian, ini yang perlu kita camkan. Makanya masih berpikir-pikir untuk jadi orang bertakwa, ya rugi banget lah.
Ini dikasih ketenangan, dikasih solusi, dikasih rizki sama Allah, dikasih Al-Furqan sama Allah, bisa ngebedain. Terus tenang hidup, mau tekanan kayak apa tenang. Marilah kita ke sana. Memang nggak mudah. Dan ketika misalnya kita bicara begini, yang berbicara belum tentu yang lebih baik daripada yang mendengar, atau belum tentu lebih tenang daripada yang mendengar. Tapi ini amanat ilmiah harus disampaikan, dan marilah kita perjuangkan bersama-sama. Takwa itu artinya insyirahus sadar, kelapangan dada, jiwa tenang. Subhanallah. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang bisa kita bahas, keberuntungan. Ya, keberuntungan. Keberuntungan. Siapa yang nggak pengen jadi orang yang beruntung? Dan banyak pihak sekali lagi menyatakan cerdas saja nggak cukup, skillful saja nggak cukup, hanya mengandalkan passion di dalam hidup aja nggak cukup, kerja keras nggak cukup, dia butuh keberuntungan. Dan ketahuilah keberuntungan dalam Islam ada rumusnya, dan diantaranya adalah bertakwa. Itu rumusnya. Makanya diantaranya surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, tetap bertahan, gitu kata Allah. Dan tetaplah siap siaga di perbatasan, tetap di pos, tetap di pos, tetap di pos. Warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwalah kepada Allah. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian bertakwa, agar kalian beruntung, agar kalian beruntung. Dan ini bukan satu ayat Allah bilang gini. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 100 tentang orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 100. Allah mengatakan, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Di dalam loh jamaah sekalian, gak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun banyaknya yang buruk itu akhirnya menarik perhatian Anda, mengagumkan Anda, atau membuat Anda kagum gitu, tetap beda. Buruk dan baik itu beda. Walaupun yang buruk itu mayoritas, walaupun yang buruk itu menguasai media misalnya, walaupun yang buruk itu di make up dengan segala macam cara, walaupun yang buruk itu dibuat dikasih efek segala macam sehingga terkesan wah, kata Allah nggak sama antara yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, kan begitu sekarang, tapi tetap nggak sama. Terus apa lagi berikutnya? Fattaqullah, kembali ke ayat tersebut, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, yang tidak terpengaruh dengan efek-efek tersebut, yang nggak terpengaruh dengan trik kamera tersebut, yang nggak terpengaruh dengan banyaknya keburukan yang menghiasi itu. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Keberuntungan, keberuntungan itu jamaah, beruntung, keberuntungan, keberuntungan. Saya tahu ada jamaah yang berusaha bertakwa kepada Allah, yang akhirnya membuat beliau jobless. Tapi berusaha, nggak ngeluh segala macam, berusaha cari yang halal sesuai dengan kemampuannya, dan tetap ngikutin hadis Nabi SAW. Kata Nabi kan, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taglu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah seperti dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah akan berikan rizki kepada seekor burung
Lalu Nabi katakan tagdu khimasan, burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam dengan perut lapar, lalu pulang ke sarangnya di sore hari dengan perut kenyang. Jadi ada keluarnya. Nah, beliau berusaha mengamalkan hadis tersebut, walaupun nggak ngerti mau ngapain, yang penting keluar rumah dulu deh. Kan burung keluar rumah. Juga burung nggak tahu hari ini harus kemana gitu. Burung kan keluar rumah aja, keluar sarang. Yang berusaha. Nah, beliau juga gitu. Yang nggak punya apa-apa, yang penting keluar rumah deh. Beliau masih punya kendaraan, yang beliau pakai kendaraannya, keluar rumah sambil doa sama Allah. Dan akhirnya sampai suatu hari beliau pikir, ini mobil kotor, ya udah kita cuci mobil dulu aja. Ada cuci mobil, duduk, ambil air, habis pas nunggu mobil, buka laptopnya, ketik-ketik, tiba-tiba disamperin orang. Mas saya ngapain? Boleh duduk bareng, oh ya setelah ngobrol, terus cerita tentang kerjaannya, dan jelaskan ekspertisnya apa, keahliannya apa. Terus di kelihatan nih yang saya kerja nih mas, pak, kata beliau, kebetulan nih saya lagi nyari yang beginian dan saya ada project dalam masalah ini. Ya udah ini aja ya. Akhirnya singkat cerita deal di situ untuk melanjutkan, dikasih kartu nama, besok datang dapat, dan proyeknya gede. Subhanallah, beruntung udah. Orang bilang beruntung banget sih lo gitu loh. Dealnya di tempat cucian mobil gitu. Dealnya di tempat cucian mobil. Dan jangan salah paham, intinya bukan cucian mobil. Jadi semua sekarang yang jobless besok ke cucian mobil, intinya itu bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya bertakwa. Siapa yang bisa tahu ada skenario begitu? Nggak tahu. Orang bilang itu keberuntungan, enggak. Itu rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Maka kita pahami dengan sebuah keberuntungan, tapi keberuntungan itu ada polanya, ada rumusnya. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Nggak bisa begitu. Dan kasus banyak deh. Kasus banyak. Keberuntungan itu ada polanya. Dan itu salah satu contoh aja. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, udah deh, yakin sama Allah, lalu jaga amalan hati kita, jalankan perintah larangan, terus berjuang, berjuang meraih ketakwaan, berjuang bertahan dalam kondisi seperti ini, tapi dalam bingkai ketakwaan, nanti Allah kasih keberuntungan. Makanya kan Allah katakan tadi di Ali Imran 200, memang mungkin bukan 1-2 hari, tapi isbiru, sabar dong, wasabiru, dan kuatkan kesabaran Anda, kuatkan nafas kesabaran, warabitu, dan tetap berada di pos, tetap berada di perbatasan. Ini secara hukum, secara makna awal dari ayat ini, tapi kalau kita luaskan, tetap berada di pos kita dan bertakwa gitu. Jangan bengong, jangan maksiat, bertakwa. Nanti Allah kasih keberuntungan. Lihat, bayangkan banyak orang hari ini jamaah, untuk dapat keberuntungan dia melakukan kesyirikan. Dia pergi ke sana, dia pergi ke sini, dia bayar mahal. Padahal alih-alih dapat keberuntungan, dia dapat dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini resep udah ada. Dan yang kasih resep bukan manusia. Apapun titelnya, bukan manusia, tapi Rabbul Alamin, Al-Alimul Khabir. Al-Alimul Khabir. Ada banyak orang berusaha mencari keberuntungan dengan segala macam. Ada yang merombak rumahnya yang sudah terbangun. Ada yang bermain dengan angka, menghindari angka-angka tertentu. Kok dia bisa percaya gitu loh? Sedangkan Robnya dia nggak percaya. Robnya yang bilang, mau beruntung, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar dan kuatkan kesabaran dan tetap di pos dan bertakwa kepada Allah. Anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Itu jaminan dari yang punya Jakarta, yang punya Bandung, yang punya Pulau Jawa, yang punya Indonesia, yang punya benua Asia, yang punya alam semesta ini. Anda bertakwa, Anda beruntung.
Nah yang jadi masalah, namanya keberuntungan, peruntungan kan unpredictable ya. Nah yang jadi masalah kita nih kalau dihadapkan perintah sama dihadapkan larangan, kebanyakan mikir. Loh katanya keberuntungan, namanya juga keberuntungan. Beruntung banget nih gue. Artinya apa? Gue nggak prediksi ini, ternyata gue dapat. Itu kan keberuntungan. Ya udah, jangan terlalu sok-sok memprediksi. Kalau jelas-jelas di hadapan kita perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu Wa Taala, udah jalanin aja. Kan kita mau cari keberuntungan. Oh, sebagian orang menghindari angka tertentu nggak pakai mikir kok. Karena dipikir pakai apapun nggak pernah ketemu itu alasannya. Itu main diikutin aja. Kenapa nggak ada angka di sini di lantai di gedung ini? Oh biar beruntung. Emang ada dalilnya? Enggak ada sih. Terus ini ada ada apa alasan saintifik? Nggak ada juga. Itu orang bisa percaya. Ini Robnya berfirman di banyak ayat. Nggak percaya deh. Nggak percaya, subhanallah. Ya pantasan aja hidupnya sengsara. Wong Robnya nggak dipercaya. Allah berfirman. Dan enak loh. Sabar dan kuatkan kesabaran. Warabitu wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Niscaya kalian akan beruntung. Niscaya kalian akan beruntung. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya, semoga bermanfaat. Dan udah jam 6:30 jamaah ya. Kita nggak ada waktu lagi buat tanya jawab nih. Atau mungkin satu pertanyaan kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh umat Islam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mengenai orang-orang munafik, terkadang saya malas melakukan sholat atau ibadah lainnya, namun saya tetap memaksanya. Apakah mungkin tergolong orang-orang munafik, Ustadz? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini perjuangan seumur hidup kita ya untuk terbebas dari kemunafikan. Tapi dari apa yang disampaikan oleh penanya, jazakallahu khairan, semoga penanya bukan orang munafik. Semoga, kita nggak bisa memastikan, tapi semoga bukan orang munafik. Kenapa? Karena yang pertama, orang munafik itu ciri-cirinya nggak takut kemunafikan, gitu loh. Nah, penanya ini takut. Apakah saya tergolong orang munafik ya Ustaz? Ah, itu bagus itu. Itu justru tanda kita masih dijaga oleh Allah dari kemunafikan. Makanya kan kata Al Hasan dalam Sahih Bukhari, makhafahu ila mu'min wala aminahu ila munafik. Tidak ada yang takut terhadap riya atau kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri. Dan tidak ada yang merasa tidak ada yang merasa takut terhadap riya atau kemunafikan kecuali orang beriman, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang munafik itu sendiri. Jadi ciri-ciri orang-orang munafik itu kepedean dan mengklaim dirinya orang beriman dan nggak merasa takut dirinya orang munafik. Jadi insya Allah ini tanda bahwa bukan munafik. Terus yang kedua, adapun pada saat kita terkadang saya malas, kalau malasnya masih kadang-kadang, itu normal. Karena Nabi SAW bersabda, inna likulli amalin syirra wa inna likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya, fase semangat, dan di sela-sela itu ada fase downnya, ada fase futurnya, ada fase jenuhnya. Jadi itu wajar. Dan Nabi melanjutkan, barang siapa yang ketika jenuh
berjalan di atas sunnahku maka dia akan selamat, kalau berjalan di atas yang lain maka dia akan binasa. Jadi ketika dipaksa, ini salah satu ciri kebaikan. Adapun orang munafik yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 142, itu sepanjang hidup mereka malas-malesan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu selalu berupaya untuk mengecoh Allah, membuat makar atau triki sama Allah, dan Allah balas permainan mereka. Lalu wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan selalu kalau ingin bangkit menuju salat, selalu bangkit malas-malasan. Yura'unan nas, karena mereka hanya mencari pujian manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Kita tambah lagi pertanyaannya deh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberi taufik hidayah serta rahmat kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menjadi orang baik dan bertakwa? Apakah indikator orang bertakwa? Apakah kalau saya sholat susah fokus itu berarti saya tidak bertakwa dan ibadah saya tidak diterima? Padahal saya sudah berusaha fokus tapi tetap saja selalu teralihkan. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun kiat orang bertakwa nanti insya Allah kita akan bahas bismillah kalau Allah izinkan dan Allah tolong. Yang kedua, susah fokus dan ibadah kayaknya semua kita begitu, tapi harus kita perjuangkan. Dan ini bukan perjuangan 1-2 hari. Ini bukan 1-2 hari. Para ulama puluhan tahun. Al-Imam Muhammad bin Munkadir itu mengatakan saya berjuang 40 tahun 40 tahun untuk ini, subhanallah. Jadi jangan berkecil hati, kita semua ngalamin itu semuanya, tapi harus diperjuangkan. Nah, salah satu tipsnya yang penting adalah lihat fokus kita di luar sholat. Karena para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan hati itu bisa berkhianat. Hati bisa kita ajak ke kanan, dia larinya ke kiri. Kita ajak kiri, dia larinya ke kanan. Kenapa demikian? Ternyata penyebabnya karena kita juga suka main lari-larian sama Allah Subhanahu wa taala. Diajak ke kanan ke kiri lah, diajak ke kiri ke kanan, maka hati akan membalas itu. Allah buat hati kita liar sebagaimana kita liar. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Di saat kita nggak mau tunduk kepada Allah, hati kita nggak mau tunduk sama kita, dan itu hukuman yang sangat menyakitkan dan nggak kelihatan. Orang berpikir kita fine aja, padahal di sini ya Allah jungkir balik, kita ngatur hati kita nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa ngatur hati kita? Karena kita nggak mau diatur sama Allah. Dan itulah makna firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan menghidupkan kalian, dan ketahuilah Allah tuh bisa memisahkan antara seseorang dan hatinya. Allah bisa memisahkan antara seseorang dan hatinya. Dibuat hatinya tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia tidak mau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi evaluasi, apakah kita di luar sholat mau dikendalikan oleh Allah? Kalau bisa, maka insya Allah kita akan bisa mengendalikan hati kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan kru serta seluruh umat Islam diberikan keberkahan dan taufik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, terkadang ketika kita mencoba amalan hati merendahkan diri dan hati, tanggapan dari teman, lo mah rendahin diri, ninggiin mutu atau meninggikan mutu. Akhirnya terkadang ketika dipuja, akhirnya memilih untuk diam. Karena konsekuensinya hati jadi merasa senang dan merasa lebih baik dari orang lain. Mohon solusinya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Makanya dalam hadits kan man tawadhu'a lillah wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang merendahkan hati atau tawadhu karena Allah kecuali Allah akan meninggikan dia. Jadi tawadhu itu bukan hanya sekedar merendah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau karena Allah, kita nggak peduli mau direspon positif, respon negatif orang, kita nggak peduli. Makanya Al-Imam Nawawi membawakan salah satu definisi ikhlas, tasfiyatul fi'il min mulahadhatil makhlukin.
Orang ikhlas itu adalah orang yang membersihkan hatinya dari pengamatan manusia, dari dia mengamati manusia atau manusia mengamati dia. Dia nggak peduli mau orang puji dia, mau orang celah dia, itu bukan urusan saya. Tapi dia terima kritik. Kalau misal ternyata kritiknya positif, membangun, dia terima, bukannya cuek keras kepala, enggak. Tapi dipuji secara uh, apa seperti yang kita lihat di lapangan atau di celah yang nggak jelas, dia nggak peduli. Orang mau puji atau celah saya, bukan urusan saya. Yang penting Allah ridho sama saya, dan kalau saya salah, saya perbaiki. Jadi nggak usah. Jadi selama kita masih kepikiran saat teman kita bilang lo mah merendah untuk meninggikan mutu, berarti perbaiki keikhlasan. Jangan pedulikan itu. Tuh kalau teman kita bilang lu tuh ikhlas, kita nggak ikhlas juga percuma kok. Jadi parameternya bukan komentar orang, baik positif maupun negatif, kecuali jika nasihat yang tulus. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.